Shalom adik-adikku semuanya, apa kabar hari ini? Selamat sore semuanya. Apa kabar nih semuanya? Wah, ini kakak senang banget bisa ketemu lagi sama kalian ya. Dan kakak juga mengucapkan terima kasih banyak buat kakak-kakak, adik-adik, mama-mama dan semuanya yang sudah mendoakan adik Vincent. Dan sekarang Dede Vincent sudah sembuh, sudah seperti biasa, sudah ceria kembali, sudah bawel dan sudah beraktivitas seperti biasanya. Dan kemarin hikmah yang bisa kakak ambil adalah jika kita diberikan sakit, itu berarti Tuhan masih menyayangi kita adik-adik. Bukan karena Tuhan ngasih kita penyakit, ih kok Tuhan kenapa sih aku dikasih penyakit kayak gini, Tuhan gak sayang ya sama aku. Enggak, itu karena apa? Karena Tuhan masih sayang sama kita. Kalau seandainya Tuhan udah gak sayang sama kita, itu pasti Tuhan akan membiarkan kita mau kayak gimana juga. Nah, kemarin kakak juga sempet ngerasain sakit kepala. Itu luar biasa banget sakitnya, dan mau tidur mau ngapa-ngapain juga nggak enak banget. Sebenarnya juga sampai sekarang ini masih ngerasain sakit, cuman kakak tahan karena tugas melayani adik-adik dan melayani Tuhan itu harus semangat. Mau sakit mau apapun kita harus tetap semangat, nggak boleh yang namanya ngeluh, nggak boleh yang namanya bermalas-malasan, dibawa santai aja. Nah adik-adik, kakak yang mengajak adik-adik untuk mengangkat sebuah pujian. Ini judulnya lucu sih, cuit 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 pam pam pam. Kayaknya belum pernah ya dibawain di sekolah minggu. Yuk kita nyanyi sama-sama ya. Adik-adik, gimana tadi pujiannya? Judulnya sih lucu ya, cuit 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 pam pam pam. Ini baru pertama kali loh kakak bawain di sekolah minggu. Dan kakak mau nanya nih, ada yang masih ingat gak sih waktu kita bawain lagu Natal yang waktu kita ke panti asuhan?
Ayo, ada ingat ya judul lagunya apa? Judul pujiannya apa? Nah, kakak ingin mengajak adik-adik untuk nostalgia nih ya. Siapa tahu nanti tahun depan kita Natalannya bisa di luar lagi, dan kita Natalan bisa kembali sama-sama lagi. Ini judulnya Kudaki-daki Gunung yang Tinggi. Ada yang masih ingat lagunya? Yuk kita nyanyi sama-sama. Adik-adik, tadi kita udah mengangkat sebuah pujian
Ternyata adik-adik nih kayaknya masih ada yang hafal ya sama gerakan lagu yang tadi, Kudaki-daki gunung yang tinggi. Nah, itu inget gak waktu itu kita bawain lagu itu di mana? Waktu kita ke panti asuhan itu, kita kalau nggak salah Natalan tahun 2018 kayaknya, sebelum pandemi. Itu seingat kakak tahun 2018 kayaknya. Nah adik-adik, sebelum kita ke firman Tuhan, time is kita memberikan persembahan sambil kita nyanyi. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita waktunya untuk berdoa terlebih dahulu ya. Kita tutup matanya, kita lipat tangannya, kita berdoa sama-sama ya adik-adik. Bapa yang dalam surga, terima kasih atas berkat dan karunia-Mu ya Tuhan. Kami anak-anak sekolah minggu GSC Arasi boleh dipersatukan kembali ya Tuhan dalam ibadah hari Minggu ini ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk persembahan yang baru saja kami berikan ya Tuhan. Semoga persembahan tersebut bermanfaat untuk rumah-Mu nantinya ya Tuhan. Dan tidak lupa juga kami berdoa dan mengucapkan terima kasih ya Tuhan, karena Engkau boleh memberikan kesehatan kembali kepada adik Vincent ya Tuhan, yang kemarin baru saja terkena demam ya Tuhan. Dan terima kasih atas doa-doa yang sudah kakak-kakak, adik-adik, dan para orang tua yang panjatkan untuk adik Vincent agar sembuh ya Tuhan. Tanpa pertolongan-Mu mungkin adik Vincent belum sembuh sampai saat ini ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk kesehatan adik-adik ya Tuhan, karena kami tahu saat ini virus sedang berkembang dengan pesat ya Tuhan, khususnya untuk Omikron. Dan di luar sana juga cuaca sedang naik turun ya Tuhan, tidak menentu. Dan berikan kesehatan untuk mereka ya Tuhan, agar mereka tidak sakit, karena mereka harus sekolah dan beraktivitas seperti biasanya ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk para orang tua ya Tuhan, agar diberikan kesehatan dan dijauhkan dari segala macam sakit penyakit. Tuhan Yesus, kami berdoa juga untuk hamba-Mu yang sebentar lagi akan membawakan firman Tuhan ya Tuhan. Persiapkan hati adik-adik ya Tuhan, agar mereka kelak dewasa nanti membekalkan diri mereka dengan firman-Mu ya Tuhan. Bapa yang dalam surga, sekali lagi mengucap syukur. Haleluya. Amin. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku.
Shalom, selamat sore adik-adik semuanya. Puji Tuhan, pada sore hari ini kita jumpa lagi untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Ya, namun sebelumnya kita mau mengucapkan terima kasih kepada Kakak Sela yang sudah memimpin kita untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Pada sore hari ini kiranya Tuhan Yesus memberkati Kakak Sela. Ya, adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, Kati mengajak adik-adik untuk kita berdoa terlebih dahulu ya. Yuk, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami mengucap syukur buat kesempatan sore hari ini kami boleh memuji, menyembah Tuhan. Kami sudah memberikan persembahan, dan terlebih pada saat ini kami juga mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Urapi Kayati yang akan menyampaikan cerita firman Tuhan pada sore hari ini. Biarlah kiranya firman Tuhan pada sore hari ini menjadi berkat, menjadi rema dalam kehidupan kami. Terlebih adik-adik sekolah minggu boleh bertumbuh dalam kasih dan pengenalan akan firman Tuhan hari demi hari ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Haleluya. Amin. Adik-adik semuanya di sini, siapa yang pernah bertengkar dengan adiknya atau kakaknya atau temannya? Ya, terus setelah kita bertengkar, apa yang terjadi? Apakah kita memaafkannya atau kita terus bermusuhan dengan dia? Iya, Kakak yakin bahwa adik-adik ini pasti bisa memaafkan ya. Iya, nah sore hari ini Kak Yati mau ngajak adik-adik untuk kita mau belajar tentang firman Tuhan. Bagaimana kita mau belajar dari seseorang, dari keluarga yang mengampuni dengan kasih Tuhan. Mereka mau memaafkan dengan kasih Tuhan. Ya, ayo. Kalau adik-adik ada Alkitab, boleh buka Alkitabnya. Ya, jadi firman Tuhan pada sore hari ini terambil dari Kejadian pasal 45 ayat 3 sampai 13. Ya, Yusuf ini adalah anak dari Bapak Yakub. Ya, Bapak Yakub ini kan punya 2 istri ya. Jadi Yusuf ini lahir dari istri yang kedua yang bernama Rahel. Ya, dan Yusuf ini pun adalah anak yang sangat disayangi oleh bapaknya, Bapak Yakub ini. Ya, jadi bapak ini dia memberikan jubah yang indah, yang sangat bagus dan diberikan kepada Yusuf. Nah, adik-adik tahu nggak Yusuf ini punya saudara ada berapa? Ada 10 adik-adik ya. Banyak nggak? Coba kita hitung ya adik-adik ya. Ya, kita hitung sama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, banyak nggak? 10. Dari Kayati semua ya, berarti banyak sekali ya, banyak. Nah, adik-adik Kayati mau tanya di sini, siapa yang punya saudara kandung sampai 10? Setahu Kayati kayaknya nggak ada ya. Ada yang cuma 2 bersaudara, ada yang cuma sendiri, ada yang mungkin berempat ya, atau bertiga ya. Nah, tapi nggak ada yang sampai 10 ya. Tadi Kayati hitung sampai 10 jarinya habis. Ya, artinya mereka banyak saudara. Nah, kalau cuma 1 orang aja yang disayang, kira-kira kita yang lain rasanya gimana? Pasti kita juga tidak suka ya. Pasti kita juga ada kesal. Nggak mau kalau disuruh gitu, apalagi apalagi kalau yang satu tuh disayang pasti jarang disuruh ya untuk tolongin ibu, tolongin papa ya. Pasti jarang ya. Nah, pasti yang lain juga kesal gitu ya, nggak mau untuk kayak gitu, nggak mau istilahnya kayak ada pilih kasih gitu ya adik-adik ya. Nah, kita juga pasti rasanya nggak enak gitu. Nah, itu yang dirasakan oleh saudara-saudaranya Yusuf. Nah, dan lebih parah lagi pada saat Yusuf menceritakan mimpinya bahwa nanti suatu hari kakak-kakaknya yang bersepuluh ini sama bapaknya akan datang dan sujud menyembah kepadanya. Itu tambah marah lagi tuh kakak-kakaknya. Kamu ini apa-apaan sih? Emang kamu itu raja? Emang kamu tuh tuan yang nanti kami mau datang untuk sembah kamu? Ya mungkin akan keluar kata-kata seperti itu adik-adik. Jadi mereka tuh pokoknya gak suka banget sama Yusuf. Nah, pada suatu hari kakak-kakak ini yang bersepuluh ini disuruh pergi ke yang bersembilan ya. Ada pokoknya ada kakak-kakaknya pergi ke
ladang untuk menjaga kambing domba ayahnya, ya, untuk menjaga kambing domba di sana. Nah, kira-kira sudah berapa hari ya, tentunya ayahnya juga agak ada khawatirnya gitu, sehingga dia menyuruh Yusuf untuk menyusul mereka ke sana. Nah, ketika sampai di sana, itu adalah kesempatan yang baik buat mereka untuk bagaimana cara mereka memikirkan untuk menyingkirkan Yusuf dari papanya, dari keluarga mereka. Nah, adik-adik tahu, pasti masih ingat ya, bahwa pada saat itu mereka membawa Yusuf dan membuang dia ke dalam sumur. Padahal itu saudara kandung loh. Itu saudara kandung. Mereka bisa tidak rasa sukanya seperti itu sampai pengen bunuh, tapi masih kasihan, akhirnya udah taruh aja di lubang di sumur ini gitu. Dan pada saat pedagang-pedagang di Mesir itu lewat, mereka jualah Yusuf ke sana. Akhirnya mereka sudah berpikir, wah, ini Yusuf sudah dijual, anak kesayangan lagi. Wah, kita kalau pulang pasti ayah kita tanya nih, bapak kita pasti tanya nih, mana adik kalian gitu ya. Harus ada pertanggungjawaban dari kakak-kakak mereka, kakak-kakaknya kepada bapaknya. Akhirnya mereka punya cara, oh iya, mereka sepakat nih ya, oh iya, kita kasih masuk dia di sumur, terus kita ceritakan saja, kita bilang saja ayah atau papa, ya, kita bilang aja itu tadi dia dibunuh sama binatang buas. Nah, mereka bunuh binatang, terus darah-darahnya dibalurin ke bajunya, dibawa pulanglah bajunya dan dia kasih ke papa mereka. Dan tentu bahwa papanya sangat sedih sekali. Nah, adik-adik, kira-kira perbuatan seperti itu bagus nggak? Perlu ditiru nggak? Ya, itu artinya sifat yang tidak perlu kita tiru, karena itu adalah hal yang jahat, yang sangat tidak baik. Ya, itu karena bermula dari mereka tidak suka Yusuf karena dia anak yang paling disayang sama papanya. Terus Yusuf pun menceritakan mimpinya. Jadi itu mereka sangat tidak suka kepada Yusuf. Akhirnya dendam pada akhirnya mereka harus menyingkirkan adiknya dari keluarga mereka. Nah, tahu nggak adik-adik semuanya, pada saat itu Yusuf ketika dia dibuang dan dijual ke Mesir, dan dia di sana pun dia melewati banyak proses, walaupun tidak enak, tetapi Yusuf tidak pernah menyerah dengan hidupnya. Dia terus ngikutin proses itu, sekalipun dia difitnah dan harus masuk ke penjara, keluar dari penjara, dan pada akhirnya dia diangkat karena selalu disertai Tuhan. Yusuf pada saat dijual, Tuhan selalu menyertai hidupnya. Ketika dia difitnah pun Tuhan menyertai hidupnya, ya, Tuhan menyertainya, selalu melindunginya, dan Yusuf pun tetap taat kepada Tuhan. Dia tidak meninggalkan Tuhan, dan dia pun tidak marah-marah sama Tuhan. Dia tidak marah-marah, dia pokoknya ngikutin aja perjalanan yang dialami. Saat dia dijadikan budak, dan ketika dia membuktikan dia keluar dari penjara, ya, dia dipimpin Tuhan dan menafsirkan mimpinya Firaun. Ketika setelah dia menafsirkan mimpi itu, maka pada waktu itu kan Raja Firaun bermimpi, dan tafsiran mimpi itu adalah dinyatakan bahwa di Mesir itu akan mengalami 7 tahun kemakmuran, ya, 7 tahun kelimpahan dan 7 tahun kelaparan. Wah, sebagai pemimpin, Raja Firaun ini ketakutan juga adik-adik. Dan pada saat itu dia mengangkat Yusuf untuk membantu mempersiapkan gandum-gandum untuk menghadapi kelaparan di 7 tahun yang akan mereka alami itu. Ya, mereka akan alami itu, dan dia diangkat menjadi salah satu pemimpin kedua di Mesir pada saat itu. Wah, semakin Tuhan membawa Yusuf untuk semakin naik ya adik-adik ya. Tadinya dia dibuang, yang tidak jadi apa-apanya, sekarang dia jadi terhormat di Mesir, di mana dia menjadi seorang pemimpin nomor 2 di Mesir. Wah, luar biasa ya. Nah, pada saat kesulitan itu terjadi, pada masa kelaparan itu datang,
tentu di Kanaan itu juga mulai mereka juga mengalami kelaparan, mereka sudah kehabisan stok makanannya. Yakub bersama keluarganya mengalami kelaparan, dan suatu hari dia menyuruh anak-anaknya untuk pergi ke Mesir dan membelikan gandum buat mereka. Nah, pada saat mereka tiba di Mesir, adik-adik, apa yang terjadi ketika mereka menghadap kepada pemerintah yang berwenang, bertanggung jawab untuk mengatur gandum-gandum yang akan dijual itu, mereka pada saat itu mereka datang dan pasti ditanya ya sama penjaga-penjaga itu, lalu mereka menceritakan bahwa Pak, kami semua ini adalah saudara, kami ini adalah saudara kandung. Nah, kami punya adik 1 orang tapi tinggal sama orang tua kami. Terus saudara kami yang 1 lagi meninggal. Ya, yang meninggal itu mereka berpikir bahwa Yusuf itu sudah meninggal, dan pada saat mereka bercakap-cakap seperti itu, Yusuf mendengar apa yang mereka bicarakan. Ya, tentu hati Yusuf sangat sedih ya adik-adik. Mereka sedih, kok kakak-kakak saya masih berpikir ya bahwa saya ini sudah meninggal. Mereka nggak tahu ya gitu, mereka nggak tahu kalau saya itu hidup gitu. Dan dia merasa sedih gitu karena dia jauh dari, mungkin rasa kangen juga kepada saudara-saudaranya karena bertahun-tahun dia tidak bertemu dengan mereka. Tetapi pada saat itu Yusuf masih mengenali saudaranya satu persatu. Tetapi saudara-saudaranya ini tidak mengenali dia lagi, mereka tidak mengenalnya, ya. Dan pada saat itulah terjadilah Yusuf membantu saudaranya memberikan makanan dan memberikan pengakuan bahwa dia adalah Yusuf. Tetapi saudara-saudaranya itu masih tidak percaya, bahkan takut. Wah, kalau ini benaran Yusuf, gawat, pasti kita dihukum nih. Jangan-jangan kita dibalas dendam nih, jangan-jangan kita akan dibalas kejahatan kita nih yang dulu-dulu nih kita jual dia, kita taruh dia di sumur, bahkan kita jual dia gitu. Pokoknya semuanya udah campur aduk ya, mereka udah sangat ketakutan gitu. Tetapi apa yang dialami oleh Yusuf? Ketika Yusuf mengakui bahwa dia adalah Yusuf, dia sebenarnya hatinya sangat sedih, sangat sakit ya. Dan satu hal pun dia bersyukur bisa berjumpa lagi dengan kakak-kakaknya, saudara-saudaranya ya. Dan pada saat itu terjadilah Yusuf mau memaafkan saudara-saudaranya. Nah, selama bertahun-tahun kira-kira Yusuf ingat gak saudara-saudaranya? Ya, adik-adik Hayati yakin bahwa dia juga pasti ingat. Tapi karena dia sudah dijual jadi budak, ya Yusuf pun gak bisa ngapa-ngapain ya. Dia hanya berjalan dan berdoa dan percaya kepada Tuhan. Jalan yang dia lewati Tuhan pasti tolong, Tuhan pasti sertai dia. Dan pada akhirnya ya itu Tuhan angkat dia jadi pemimpin nomor 2 di Mesir. Dan Tuhan membuat hidupnya untuk memberkati saudara-saudaranya, keluarganya. Pada masa kelaparan, keluarganya itu datang dan terjadilah kasih Tuhan yang begitu besar terjadi dalam hidup mereka, yaitu mereka saling memaafkan. Dia bisa berjumpa lagi dengan papanya, dia berjumpa lagi dengan adiknya yang bungsu Benyamin, dan kakak-kakaknya semuanya, dan bahkan keluarganya dibawa ke Mesir supaya hidup mereka terjamin ya. Itu hanya berasal dari kata mereka tidak suka kepada adik mereka, tetapi Tuhan bisa membuatnya semakin hebat ya, karena Tuhan mempersiapkan jalan yang baik buat Yusuf. Karena Yusuf tidak membenci kepada kakak-kakaknya yang dia mungkin sudah melupakan ya, karena sudah waktunya juga cukup lama ya untuk dia mungkin ingat-ingat kesalahan kakak-kakaknya, saudara-saudaranya. Karena masa itu cukup lama ya, karena masa yang dikatakan akan dialami itu dibilang bahwa Yusuf itu memimpin dalam 7 masa kelimpahan dan 7 masa kelaparan. Artinya cukup lama. Dan ya dia juga jadinya tidak ingat lagi kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh
kakak-kakaknya ya. Jadi pada saat mereka datang, dia dengan kasih Tuhan dia mau memaafkan mereka, bahkan dia peluk mereka dan dia menangis, dia bersyukur dia bisa berjumpa dengan saudara-saudaranya. Ya, jadi akhirnya terjadilah pengampunan buat keluarga Bapak Yakub ini, mereka saling memaafkan. Nah, adik-adik, kalau tadi kita kayak bilang mungkin pernah kita ngalamin ada yang hina kita. Kalau kita dihina sakit hati nggak adik-adik? Pasti sakit hati ya. Atau mungkin kita suka diledekin, ih kamu gendut, ih kamu jelek, sakit hati nggak? Ya pasti sakit hati. Atau mungkin lagi main suka berantem gitu, marah nggak? Ya pasti ada marahnya dong ya. Kayak aku pasti ada marahnya. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan Yesus, Tuhan mau supaya kita saling memaafkan ya. Kita saling memaafkan. Memang memaafkan itu bukan hal yang gampang. Kalau orang lagi sakit hati disuruh saat itu, kamu harus memaafkan, pasti dia nggak mau dong ya. Pasti dia karena masih panas hatinya gitu. Tetapi sebagai anak Tuhan kita harus ingat bahwa Tuhan mau supaya kita tetap memaafkan, kita tetap mengampuni, walaupun kita rasanya tidak, walaupun kita rasa kita disakitin, walaupun kita rasa dikecewakan, ya, walaupun kita rasa bahwa kita disakitin, tetapi ingat bahwa Tuhan sudah berkorban di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Jadi kita pun harus memaafkan. Karena saat kita memaafkan, kita akan ada damai sejahtera. Terus kita ada sukacita. Terus kita ada apa? Ada ketenangan. Nah, seperti yang minggu lalu kayak bawakan cerita firman Tuhan ya. Masih ingat nggak adik-adik cerita firman Tuhan yang minggu lalu? Ya, tentang hidup berkata apa adanya ya. Mau jujur katakan kalau iya katakan iya, kalau tidak katakan tidak. Nah, itu masih berkaitan dengan hari ini. Kita mau belajar untuk memaafkan. Kalau minggu lalu kita harus berkata untuk jujur, berkata apa adanya ya. Karena ketika kita berkata apa adanya, kalau kita tidak bohong, kita pasti hidupnya damai sejahtera, hidup kita pun tenang, hidup kita pun pasti kita banyak temannya. Tapi kalau kita bohong saat teman kita tahu, pasti kita malu. Terus kalau teman-teman kita tahu kita suka bohong, pasti mereka tinggalin kita, mereka tidak mau berteman sama kita ya. Jadi hari ini pun kita diingatkan sama Tuhan supaya kita belajar untuk memaafkan. Walaupun itu tidak mudah, tetapi ingat bahwa kalau kita mau lakukan firman Tuhan, Tuhan pasti menolong kita dengan cara apa? Kita berdoa sama Tuhan, kita minta Tuhan untuk mampukan kita supaya kita bisa melakukan firman Tuhan ya adik-adik ya. Iya. Adik-adik, kita mau sama-sama nonton salah satu video yang menceritakan tentang anak itu dihina tetapi dia mau memaafkan ya. Ayo kita sama-sama saksikan ya videonya ya sebelum kita tutup dalam doa. Hai Beka, kok kamu di sini sendirian? Emangnya kenapa kalau aku di sini sendirian? Emangnya masalah ya buat kamu? Kok jawabnya gitu sih Beka? Aku malas sama kamu. Aku nggak mau bicara sama kamu. Tega banget sih kamu sama teman sendiri. Apa? Teman? Nggak salah ngomong kamu. Siapa juga yang mau berteman sama kamu? Udah hitam, dekil lagi. Lihat dong diri kamu, ngaca. Mana mungkin orang secantik aku mau berteman sama kamu. Tega banget sih kamu Beka bicara gitu sama aku. Ya udah, sana-sana, pergi jauh-jauh. Aku nggak mau lihat muka kamu itu. Ya udah, kalau gitu aku pergi dulu ya. Sial banget sih aku hari ini ketemu sama si hitam dekil itu.
Kenapa sih si Beka dia terus-terusan menghina aku? Kata-katanya membuat aku sakit hati. Wah, ada si hitam di depan tuh. Gangguin dia ah. Hai si hitam, kasihan banget sih kamu. Panas-panas gini kok jalan kaki? Jalan kaki itu udah hal yang biasa bagi aku kok. Jelaslah kamu udah biasa. Kamu kan orang miskin. Mana mungkin kamu bisa punya mobil sebagus ini? Stop Beka, stop. Kenapa sih kamu suka banget menghina aku? Emangnya aku ada salah apa sama kamu? Kamu gak ada salah apa-apa sama aku kok. Yang perlu kamu tahu, hobiku adalah menghina kamu. Ya udah, pergi sana. Jangan ganggu aku lagi. Bye hitam jelek, bye. Puas banget aku hari ini bisa menghina si hitam itu. Semoga esok aku ketemu dia lagi. Kak, lagi sibuk nggak? Aku mau bicara sama kakak. Kakak nggak sibuk kok, Dek. Kamu mau bicara apa? Bicara aja. Kak, teman aku si Beka itu, dia terus menghina aku. Padahal aku nggak punya salah apa-apa sama dia. Emangnya dia bilang apa sama kamu, Dek? Dia bilang aku hitam, dekil, miskin. Aku sakit hati banget Kak dengar kata-katanya. Apakah orang yang jelek seperti aku tidak pantas untuk dihargai? Apapun keadaanmu, kamu tetap pantas untuk dihargai loh, Dek. Kamu juga harus mengampuni teman kamu ya, Dek. Kamu jangan menyimpan dendam terhadap dia. Apa kakak bilang? Mengampuni? Setelah dia menghina aku habis-habisan dan menyakiti aku harus mengampuni dia. Tidak kak, tidak. Kakak pikir mudah ya untuk mengampuni dia? Hatiku ini sakit kak, sakit. Mengampuni orang yang menyakiti kita memang bukan hal yang mudah, Dek. Namun, ketika kamu belajar untuk mengampuni, maka semuanya akan terasa begitu indah. Tidak kak, pokoknya aku tidak mau mengampuni dia. Ya udah kak, aku masuk ke dalam dulu ya. Aku udah ngantuk. Tunggu dulu, kakak belum selesai ngomong. Nanti aja kak, baru dilanjutin lagi. Wah, aku nggak nyangka bisa ketemu sama si hitam dekil di sini. Kenapa sih kamu mau menghina aku lagi ya? Ya iyalah, setiap kali aku ketemu kamu, pasti aku akan menghina kamu terus. Apa-apaan sih kamu? Kayak nggak ada kerjaan lain aja. Ngapain kamu kesini? Emangnya kamu punya uang ya untuk beli barang-barang di tempat ini? Ya aku punya uang dong, makanya aku kesini. Kenapa sih kamu selalu meremehkan aku? Masa sih kamu punya uang? Aku nggak percaya deh. Lagi pula, tampang kayak kamu itu nggak cocok beli barang-barang di tempat ini. Kamu tuh cocoknya beli barang-barang di luar sana sama teman-teman gembel kamu tuh. Sebenarnya mau kamu itu apa sih? Kamu itu nggak ada puas-puasnya ya menghina aku.
Aku pulang aja deh. Gak jadi belanja lagi. Malas banget aku. Ya udah, pergi sana. Loh, Dek, mana barang-barang belanjaannya? Kok kamu nggak bawa? Aku gak jadi belanja, Kak. Loh, emangnya kenapa sampai kamu nggak jadi belanja? Gini loh, Kak. Duduk sini dulu lah, Dek. Baru kamu ceritain buat kakak. Baiklah, Kak. Gini loh, Kak. Tadi pas aku mau belanja, aku ketemu sama teman aku si Beka. Lalu dia menghina aku. Dia bilang tampang kayak aku gak cocok belanja di tempat kayak gitu. Terus dia bilang aku gak punya uang, Kak. Setiap kali aku ketemu dia, pasti aku gak luput dari hinaannya. Dia udah benar-benar keterlaluan, Kak. Benar-benar keterlaluan. Ingin sekali aku pukul dan jambak-jambak dia, biar tahu rasa. Jangan gitu loh, Dek. Pembalasan itu haknya Tuhan, bukan haknya kita. Terus aku harus gimana, Kak? Kamu harus mengampuni dia, Dek. Kamu jangan menyimpan kebencian dan dendam dalam hatimu. Kebencian dan dendam itu hanya membuat hidupmu tidak tenang dan jauh dari sukacita. Tapi aku gak bisa mengampuni dia, Kak. Ya jelas kamu nggak bisa jika kamu hanya mengandalkan kekuatan sendiri. Terus aku harus gimana lagi, Kak? Berdoalah kepada Tuhan, Dek, agar Tuhan memberikanmu kekuatan sehingga kamu mampu mengampuni Beka. Kamu juga harus tahu, Dek, Tuhan memerintahkan kita untuk mengampuni sesama agar kita dapat diampuni dari dosa-dosa kita sendiri serta diberkati dengan kedamaian dan sukacita. Kamu juga harus berdoa buat Beka ya, supaya dia bisa berubah. Baiklah, Kak. Beberapa hari kemudian. Kak, sangat indah ya pemandangan di sore ini. Iya, Dek, sangat indah. Oh iya, gimana kamu, Dek? Kamu udah bisa mengampuni teman kamu apa belum? Sudah, Kak. Aku sudah bisa mengampuni teman aku si Beka. Aku tidak mau menyimpan kebencian dan dendam lagi, Kak. Dan benar sekali kata kakak, kalau kita menyimpan kebencian dan dendam itu, maka kita akan jauh dari sukacita. Iya, Dek. Dan setelah kamu melepaskan pengampunan, apa yang kamu rasakan? Hatiku rasanya tenang, damai, dan penuh dengan sukacita, Kak. Itulah indahnya mengampuni, Dek. Makasih ya, Kak, sudah mengingatkan aku. Sama-sama, Dek. Wah, lagi-lagi ketemu sama si hitam. Gangguin lagi ah. Hai, gak nyangka kita bisa ketemu lagi. Ternyata kamu ditakdirkan untuk dihina terus ya sama aku, makanya kita sering ketemu. Udah kulitnya hitam, jalan siang-siang lagi, terus bajunya juga merah, celananya merah, sandalnya merah. Ya ampun, lucu banget sih kamu. Gaya kamu kampungan banget. Terserah kamu aja deh, mau menghina aku seperti apa. Semoga kamu bisa berubah ya. Cie, si hitam, sok bijak banget sih. Ya udah deh, mata aku jadi sakit nih.
lihat kamu lama-lama. Bye-bye hitam jelek. Seru juga ya kalau gangguin si jelek itu. Loh, kok remnya nggak berfungsi? Aduh, gimana nih? Ah! Ya ampun, itu kan mobilnya si Beka. Si Beka mengalami kecelakaan. Aku harus menolong dia. Dok, bagaimana kok aku bisa sampai ada di tempat ini? Tadi kamu mengalami kecelakaan, Dek. Untungnya ada yang menolong kamu dan membawa kamu ke sini. Di mana, Dok, orang yang tadi sudah menolong aku? Dia sedang menunggu di luar. Ciri-cirinya, kulitnya hitam, rambutnya pendek, Dek. Kulit hitam rambut pendek? Jangan-jangan itu si Lisa. Tapi, mana mungkin dia mau menolong aku? Dia apa bukan ya? Oh iya, Dok. Makasih ya, Dok. Sama-sama. Bagaimana keadaan temanku, Dok? Teman Anda sudah sadar, Dek. Untungnya, dia hanya mengalami luka biasa. Hanya dia masih merasa syok atas kejadian tadi. Apakah saya sudah boleh melihat dia, Dok? Iya, boleh, Dek. Silakan. Terima kasih ya, Dok. Sama-sama, Dek. Terus gimana? Kamu udah hubungi keluarganya apa belum? Sudah, Dok. Aku sudah hubungi keluarganya dan mereka sedang dalam perjalanan menuju ke sini. Baiklah kalau begitu. Beka, Iya, Julia. Ternyata kamu yang sudah menolong aku ya. iya Beka. Syukurlah kamu gak luka parah. Terima kasih ya, Julia. Kamu sudah mau menolong aku. Padahal selama ini aku udah jahat sama kamu. Aku udah sering menghina kamu dan menyakiti kamu, Julia. Tapi kenapa kamu masih tetap mau menolong aku? Aku malu sama kamu, Julia. Sudahlah Beka, gak usah pikirin hal itu lagi. Sudah sepatutnya kita saling tolong menolong, Beka. Iya, Lisa. Aku juga mau minta maaf sama kamu. Maafkan aku ya, karena selama ini aku sudah menghina kamu, menyakiti kamu. Aku benar-benar menyesal. Aku minta maaf ya. Iya Beka, aku sudah maafkan kamu kok. Dan aku harap kamu berubah ya. Iya, Julia. Aku janji. Aku akan berubah menjadi lebih baik lagi. Ya, adik-adik semuanya, sebelum kita tutup dalam doa, kita mau bacakan ayat hafalan kita dari Lukas pasal 6 ayat 27 bagian B. Aku berkata, kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka yang membenci kamu. Ya, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih, kami mengucap syukur karena kasih dan pertolongan Tuhan, sehingga sore hari ini kami boleh mengikuti ibadah sekolah minggu, dan kami mengucap syukur buat berkat firman Tuhan yang sudah kami dengarkan pada sore hari ini, mengajarkan kami agar kami juga mampu memaafkan, kami juga bisa mengampuni orang lain yang bersalah kepada kami, karena kami tahu bahwa hanya Tuhanlah yang terlebih dahulu mengampuni kami, dan hanya Tuhanlah yang memampukan kami untuk bisa memaafkan dan mengampuni orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur buat firman Tuhan sore hari ini. Haleluya, amin. Adik-adik, nggak terasa ya kita sudah di penghujung ibadah hari ini, dan tiba saatnya kakak untuk menutup ibadah sore hari ini. Dan tapi tenang aja, jangan sedih adik-adik ya. Minggu depan kita akan ketemu lagi di akhir bulan
Dan semoga adik-adik tetap semangat selalu ya. Masih semangat kan ya untuk mendengarkan firman Tuhan? Harus semangat ya adik-adik ya, nggak boleh enggak. Karena apa? Kalau kita jarang mendengar firman Tuhan, tidak menanamkan firman Tuhan dalam diri kita, terus kita juga nggak nggak mengimani diri kita dan membekali diri kita dengan firman Tuhan, iblis akan gampang mengalahkan kita. Nggak mau kan ya adik-adik ya? Pasti nggak mau. Nah, saatnya sebelum kakak menutup ibadah hari ini, kakak mau mengajak adik-adik apa? Berdoa supaya apa? Kita mengucap syukur atas ibadah hari ini, walaupun ibadahnya masih online, kita masih ketemu adik-adik lewat handphone, masih ketemu kakak-kakak dengan di handphonenya. Kami masih bersyukur banget ya. Karena apa? Biar adik-adik stay safety di rumah, biar tetap sehat, biar nanti kita ketemu lagi, tahu-tahu si coronanya udah gak ada lagi. Nah adik-adik, kita lipat tangannya, kita tutup matanya, kita berdoa sama-sama. Bapa yang dalam surga, terima kasih ya Tuhan atas berkat dan karunia-Mu atas ibadah hari ini ya Tuhan. Kami kakak-kakak sekolah minggu dari GSJ Arasi yang mengajar di sekolah minggu GSJ Arasi mengucap syukur ya Tuhan. Dan walaupun kami masih jauh dari kata sempurna ya Tuhan, tapi kami berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk adik-adik. Tuhan Yesus, sebentar kami akan menutup ibadah hari ini ya Tuhan. Terima kasih juga untuk hamba-Mu yang sudah membawakan firman Tuhan hari ini ya Tuhan. Berkatilah pelayanannya selalu, dan berkati juga keluarganya, pekerjaannya, dan apapun yang menjadi pergumulannya, kiranya Engkau bisa jamah ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk kakak-kakak GSJ Arasi, untuk Tante Eli, Kakak Yati, dan Kakak Sela ya Tuhan, yang masih setia melayani Engkau dan melayani adik-adik ya Tuhan. Kami masih berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk mereka ya Tuhan. Berkati pelayanan kami juga, agar kami masih semangat dan setia untuk melayani mereka dan melayani Engkau ya Tuhan. Tuhan Yesus, berikanlah kesehatan untuk adik-adik dan keluarganya ya Tuhan, agar mereka dijauhi dari segala macam sakit penyakit atau virus-virus yang ingin menempel di tubuh mereka ya Tuhan. Tuhan Yesus, berkati juga studi mereka ya Tuhan, agar mereka bisa belajar dengan baik ya Tuhan, walaupun lewat Zoom. Tidak lupa juga ya Tuhan, karena sebentar lagi kami akan menutup ibadah hari ini, dan minggu depan kami akan berjumpa kembali ya Tuhan. Terus sekali lagi kami mengucap syukur dan berterima kasih ya Tuhan, karena Engkau adalah Bapa yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima syukur. Puji, terima kasih. Sampai jumpa adik-adikku semuanya. Selamat sore. God bless you all.